Next, selanjutnya misal sini kita buat satu vektor lagi di vektor H ke atas 2 cm. Kemudian bagaimanakah hasil dari penjumlahan 4 vektor ini? O tambah A dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian M tambah H dijumlahkan juga, baru keduanya dijumlahkan hasil dari kedua vektor tersebut. Jadi kita namakan ini dengan misal R1, kemudian penjumlahan dari M dan M2 adalah R2. Setelah itu R1 akan dijumlahkan dengan R2 yang menghasilkan vektor resultan yang ketiga, atau kita namakan dengan R3. Kita gunakan metode jajar genjang ya. Oke, kita buat dengan metodenya di satu titik aja, tidak dipisah, jadi di satu titik pertemuan. Kita gambarkan dulu vektor penjumlahan dari O dan A. Berarti kita gambar vektor O. Kita pikirkan dulu kira-kira muatnya di mana gambarnya. Sini kayaknya ya. Oke. Oke, ini O. Jangan lupa lagi tanda panah. Kemudian kita buat vektor M untuk derajat. Vektor A ya, dijumlahkan dengan vektor A. Oke, setelah dibuat, dipertemukan di satu titik pertemuan. Akhirnya dibuatlah vektor bayangannya di vektor O, berarti pasangkan dengan vektor bayangan vektor M. Oke, sebesar 4 cm. Oh sorry, harusnya putus-putus ya, nggak apa-apa. Oke. Biasanya kalau sudah digambarkan vektor bayangan di seberang lainnya, sebenarnya yang ini sudah tidak usah diukur lagi derajatnya, atau maksudnya untuk mengukur vektor bayangan yang lainnya. Maka ini vektor bayangannya. Walaupun misal tidak percaya ya, pokoknya ya kita bisa buktikan ya gitu. Oke, pas 35 derajat kan, 3 cm juga. Maka resultan pertama untuk penjumlahan O dengan M, O dengan A ya, sorry. O dengan A itu adalah satu titik, kita ambil dari titik awal pertemuan O dengan A, selanjutnya ke akhir pertemuan dari vektor bayangannya. Tarik, ini R1 berarti kan. Tugas selanjutnya adalah buat penjumlahan vektor R2, yaitu dari vektor M dengan vektor H. Di satu titik sama, di sini kita buat vektor M. Kenapa dibuat vektor bayangan? Dibuat di satu titik agar menggambarkan vektor R
1 dan 2-nya tidak harus digambar lagi gitu. Tinggal nanti kita jumlahkan saja atau gambarkan penjumlahan dari R1 R2 dengan gambar yang sudah ada. Jadi tidak sulit ya. Ini warna ungu 60 derajat. Oke, 10 derajat. Kita buat 3 cm 3,15. Oke, ini M dijumlahkan dengan vektor M dengan vektor H itu ke atas, berarti kita gambarin H ke atas 2 cm. Warna merah. Oke, kita buat vektor resultannya dengan menggunakan metode jajar benjang. Kita buat vektor bayangan H. Kita cari menggambar vektor yang lebih mudah menggambarnya, yaitu vektor H. Kita buat putus-putus panjang 2 cm dari sini. Oke, berarti di sini langsung digambarkan saja dari sini vektor bayangannya. Vektor bayangan M. Oke, berarti hasil resultannya adalah apa nih? Ini aja. Oke, ini R. Oke, maka kita jumlahkan R1 dengan R2 dengan metode jajar genjang. Subhanallah, ini gambarnya tipis banget ya. Kita ukur berarti vektor bayangan R2 berapa derajat. Ternyata 15 derajat. Oke, sebenarnya lebih. Coba kita pakai yang R1 aja. Ternyata dia tidak pas juga, berarti dia ada di pas ya. Iya. Nggak pas tengah-tengah ya. Agak sulit. Coba kalau yang R1. Kita lihat. Kalau tidak mengenai busur garisnya, kita coba perpanjang ya, agar lebih mudah. Coba kita perpanjang dulu. Dimanakah dia bertemu? Oke, kita buat di sini biar bisa ukur derajatnya berapa. Oke, ternyata dia di sudut berapa ini? Sama ya, nggak pas juga ya. Di 24, tapi pas ternyata di 24 derajat. Oke, berarti di sini kita buat vektor bayangan sebesar vektor bayangan R1 24 derajat, tipis ya.
Oke, panjangnya berapa? Satu koma berapa ini 7,8 Oke, kita buat 1,7 di sini. Hijau. Batasnya sini. Oke, dibuat garis putus-putusnya yang R1. Ini lah hasil R3 nya dari awal menuju vektor ini. Nah, ini R3 terakhir. R3. Inilah gambar vektor resultan yang ketiga. Bisa ya, seperti biasa nanti diukur terhadap sumbu X positif berapa, didapatkan nilainya karena lihat tidak, ini ada di angka 10 tapi lebih, tidak sampai 11 ya, berarti tetap pasang alat kita ambilnya 10 derajat saja. Kan dia nilai R3 adalah 10 derajat ya. Kemudian berapa panjangnya? 6,7 6,7 cm. 10 derajat dari sumbu X positif.